bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yakni salah satunya itu nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan cara inilah kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca salawat atasnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in hingga kita selaku umatnya mendapatkan naungan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinana, ya Rabbi ajirna min adabi, ya Rabbi warzuqna syahada, ya Rabbi hitna bis-sa'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wasli kulla musalli, ya Rabbi wakfi kulla mu'dhi, ya Rabbi nakhtim bil mushaffa, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi
صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم المولد النبوي بردا حسانا أبقرية صلى الله عليه لازما من النسب الشريف إقدا تحلى المسامع بهلا صلى الله عليه واستعينوا بحفظ الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عاطر اللهم قبره الكريم بعرش شديد بصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه طيبة حمده مدت يصلوا سنيا صلى الله عليه ابن حاسم واسمه أمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لأولياء صلى الله عليه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاءة القصية صلى الله عليه أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فهماهما صلى الله عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فحر واسمه قريش وإليه تسب البطون القرشية صلى الله عليه وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al Ustadz Syukron Ma'mun SAGMM, yang mana alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Asy-Syuhada, yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Musholah Al-Ikhlas, yang kami hormati Bapak Ketua RW 14 atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RT Lingkup Masjid An-Nur, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan agenda kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama, pembacaan barzanji dan diiringi hadroh, yang mana alhamdulillah tadi sebelumnya telah dibawakan oleh kelompok barzanji Masjid An-Nur. Yang kedua, pembukaan acara pada malam hari ini. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang kita muliakan Al Ustadz Saiful. Yang keempat, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid An-Nur, dan selanjutnya disampaikan oleh Ketua RW 014 atau yang mewakili. Dan yang selanjutnya ceramah dan doa yang akan disampaikan oleh yang kita muliakan Al Ustadz Syukron Ma'mun SAGMM. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik jemaah yang dirahmati Allah, langsung saja memasuki rangkaian acara yang pertama. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 144 sampai dengan 146 yang akan dibacakan oleh yang kita muliakan Al Ustadz Saiful. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul
أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran telah dilaksanakan. Semoga yang kita membaca dan kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur kepada Bapak Witono, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang mana atas kehendaknya pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka sebagai syukur kita bahwa Allah telah mengutus hambanya, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau insya Allah akan menjadi pemberi syafaat kepada kita kelak. Makanya pada malam ini kita mengadakan syukuran tersebut. Tak lupa pula sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat, juga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita adalah merupakan bagian dari umatnya yang insya Allah mendapat syafaat beliau, dan kita menjadi pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ustadz Syukron Makmun, SAG Master Management. Selamat datang Bapak. Kepada Bapak RW atau yang mewakili yang telah melangkahkan kakinya ke Masjid An-Nur ini, kepada para bapak ibu RT di lingkungan Masjid An-Nur yang kami hormati, juga kepada Bapak Ketua Forum Bakti Sosial Mustika yang kami hormati pula. Juga untuk Bapak Ibu undangan dan adik-adikku semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu semua akan membawa keberkahan yang terbaik yang datangnya dari Allah semata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara Maulid Nabi pada malam ini mudah-mudahan akan membawa syiar Islam, akan membawa kabar gembira tentang Islam, tentang apa yang telah dibawa oleh Nabi kita. Mudah-mudahan pula apa yang kita perbuat malam ini Allah meridhoinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sambutan saya tidak panjang lebar karena Bapak Ustadz Syukron Makmun yang insya Allah nanti akan memberikan penjelasan panjang lebar tentang Maulid Nabi, apa manfaatnya dan apa yang kita perbuat ke depan tentang Maulid Nabi ini, terutama untuk syiar Islam bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Mungkin itu dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DKM An-Nur dan jajarannya, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Aswada dan jajarannya, yang kami hormati Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas dan jajarannya, yang kami hormati Ketua Paguyuban Keranggan Permai, yang kami hormati Ketua RT 1 sampai 10 di wilayah RW 14, dan yang kami muliakan Bapak Ustadz
Syukron Makmum yang telah hadir di Masjid An-Nur. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita senantiasa diberi kenikmatan, utamanya iman dan Islam dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa menghadiri undangan dari Ketua DKM An-Nur dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mari kita limpahkan sholawat dan salam kepada Nabi seluruh alam, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan penerangan bagi kita dan yang selalu mencintai kita hingga umatnya sampai akhir zaman. Kami bangga dan kami senang sekali melihat 2 masjid dan 1 mushola yang ada di wilayah RW 14 ini, di mana pengurus, jamaah dan warga di sekitarnya senantiasa menghidup-hidupkan kedua masjid dan mushola yang ada, dan ini bisa kita pantau dalam kesehariannya, baik aktivitas harian, aktivitas mingguan dan juga bulanannya senantiasa meriah. Alhamdulillah. Dan mungkin untuk kedepannya tetap diperlukan sinergi antara masjid dan mushola yang ada di sini, dan juga sinergi dengan antara masjid dengan pemerintah kota Rukun Warga 14 yang perlu kita tingkatkan juga, karena bagaimanapun juga kita di wilayah RW 14. Kami mewakili Bapak Ketua RW 14 mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena malam ini beliau diajak Bapak Lurah yang baru untuk hadir di kecamatan pada acara yang sama pada hari ini. Kami menghimbau untuk pengurus maupun jamaah di 2 masjid dan 1 mushola untuk terus mengadakan fastabiqul khairat dengan catatan bahwa seperti yang tertulis di surat Al-Qamar ayat 53, bahwa segala sesuatu baik yang besar maupun yang kecil harus tertulis. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak jawab salamnya. Ibu-ibu di atas jelas? Suaranya jelas? Orangnya jelas? Alhamdulillah. Saya ulangi sekali lagi, karena salam adalah doa. Saya yang mengucapkan salam sunnah hukumnya, dan bapak beserta ibu yang menjawab salam saya wajib hukumnya. Karena ada 3 model jawab salam bapak dan ibu sekalian. Yang pertama yang barusan, salam yang ketika kita mendengar kita wajib untuk menjawabnya. Yang kedua salam yang enggak harus untuk dijawab, yaitu salam yang ketika ada orang mengucapkan salam kita lagi nongkrong di kamar mandi. Jadi jangan maksain diri lagi ngeden jawab salam. Dan yang ketiga salam yang ketika kita mengucapkan salam kemudian ada yang jawab salam kita nggak wajib dengar jawabannya, yaitu salam ketika kita lewat kuburan.
Kita disunnahkan mengucapkan salam, assalamu alaikum ya ahlal kubur. Yang di dalam kubur dengar salam kita dan mereka jawab salam kita, tapi kita nggak wajib dengar jawabannya. Sebab kalau kita dengar jawabannya kira-kira gimana? Ngabur. Sekali lagi yang kompak, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Mudah-mudahan yang jawab salam saya hidupnya berkah, hartanya berlimpah, syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, mabit di Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, sebelum pulang bisa belanja di Jeddah, sampai tanah air bisa beli sawah, bisa bangun rumah, bisa beli mobil mewah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, dan insya Allah dapat mantu anak Pak Lurah. Ya Rabbal hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. 12 orang yang jawab. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, jawab dengan kalimat Allah, jawab dengan lafaz Allah. Ini baru 15 orang yang jawab. Biar kompak saya kasih aba-aba, Bu. Perhatikan tangan saya, Bu. Saya kasih aba-aba biar yang di bawah sama yang di atas kompak. Kalau yang di atas sama yang di bawah kompak, asik enggak? Asik enggak? Saya kasih aba-aba seperti ini, Bapak dan Ibu. Kalau tangan saya belum ngepel, jangan berhenti. Kalau tangan saya belum ngepel, jangan. Siap? Siap? Ibu-ibu siap? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Jamaah Masjid An-Nur napasnya panjang-panjang ternyata. Walaupun di atas ada yang ngap-ngapan juga. Tega banget katanya Pak Ustadz ya. Tapi kan awalnya sudah janji, jangan sampai kau yang berjanji, kau yang mengingkar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi. Summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Haji Witono beserta segenap jajarannya, yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Asy-Syuhada, pengurus Musola Al-Ikhlas, segenap pengurus dari Paguyuban apa tadi? Keranggan Permai,
yang sama-sama kita hormati Ketua RW 014, Ketua RT se-RW 014, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang Maha Syakur, yang nikmatnya tidak bisa kita ukur, jangankan oleh seorang insinyur apalagi tukang gali kubur. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman sekarang banyak orang yang hidupnya mewah, kendaraannya megah, hartanya berlimpah, pengen tidur aja susah. Kenapa? Karena kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen tidur cari hotel yang mewah, cari villa di tempat yang indah, berangkat dari Jakarta ke Puncak, baru sampai Ciawi macet, akhirnya nanjak enggak, turun enggak, tidur di mobil. Kalau kita insya Allah jamaah Masjid An-Nur, orang-orangnya kelihatan orang yang ahli syukur, orang yang pandai bersyukur, sehingga pengen tidur itu mudah. Di rumah di atas sofa jadi tidur, di rumah di depan TV, kadang-kadang bukan dia yang nonton TV tapi TV yang nonton dia karena pules tidur. Ada yang susah tidur di rumah, di kamarnya susah, di sofa susah, karena dia pandai bersyukur. Dia berangkat ke Masjid An-Nur, nyender di bawah tembok, di bawah kipas angin, Masya Allah gampang banget pulesnya. Dikirain iktikaf, dikirain zikir, ngelenggut aja, kedinginan karena kena kipas angin, akhirnya pules tidurnya. Alhamdulillah, syukurin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, seorang Rasul yang memiliki sifat jujur, yang tidak pernah kufur dan tidak pernah takabur, seorang Nabi yang memiliki akhlak terpuji, yang tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah korupsi walaupun sedang repot nasi, yakni baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, saya bersyukur malam hari ini bisa bersilaturahim ke Masjid An-Nur. Walaupun suaranya agak serak-serak demek, alhamdulillah begini-begini juga bulan Maulid kebagian berkahnya. Jadi bulan Maulid itu BBM Bapak dan Ibu, bulan banyak berkah. Sebetulnya malam hari ini saya ada dua undangan yang saya tolak karena saya cinta dengan jamaah An-Nur. Yang pertama, undangan saya tolak ketika saya diundang suruh ceramah di Kalideres. Saya tolak, Pak, karena rada susah ceramah di Kalideres. Yang kedua, ini yang lebih mantap, saya sudah diminta rekening, mau ditransfer, mau dikasih DP, mahal lagi DP-nya 10 juta, Masya Allah, DP doang 10 juta. Saya suruh ceramah di Lubang Buaya, saya tolak. Suruh ceramah di Lubang Buaya, saya tolak. Gak mau saya, biar dikasih DP 10 juta
Bisa-bisa saya nggak balik lagi ke rumah karena ceramahnya di lubang buaya. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa bersilaturahim di Masjid An-Nur yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan silaturahmi kita dalam rangka mensyiarkan agama Allah, dalam rangka mensyiarkan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mensyiarkan agama Allah, ini berarti ada tanda-tanda ketakwaan dalam dirinya. Maka mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid, kita digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bergembira, untuk bahagia dan sukacita dengan diutusnya, dengan kelahirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di dalam surat Yunus ayat 58. Ayat berapa, Bu? Surat apa, Bu? Udah hafal belum? Belum. Di dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah berfirman, katakan olehmu Muhammad, karena karunia dan rahmat dari Allah, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kalian senang, dan itu semua lebih baik daripada apapun yang kalian kumpulkan di alam dunia ini. Masya Allah. Yang dimaksud dengan karunia dan rahmat dari Allah, sehingga kita orang-orang yang beriman disuruh gembira dan suruh bahagia, tak lain dan tak bukan adalah dengan dilahirkannya dan diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penyelamat umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi yang disebut dengan rahmat dalam Yunus 58 tadi tak lain dan tak bukan adalah diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penebar kebaikan, penebar kasih sayang, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka berbagai macam ekspresi kegembiraan dilakukan oleh umat muslim, dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dan salah satu ekspresi kegembiraan kita malam hari ini, kita merayakan, memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam peringatan Maulid ada baca Quran, diperintahkan oleh Allah baca Quran, di mana di dalam peringatan Maulid dibacakan sholawat, di mana diperintahkan juga dalam Al-Quran, di mana dalam peringatan Maulid ada silaturahmi, ini juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, di mana dalam peringatan Maulid ada menuntut ilmu, ini juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, di mana dalam peringatan Maulid ada sedekah, ini juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga semua aktivitas yang ada pada malam hari ini, semua amal yang kita lakukan pada malam hari ini, insya Allah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hati-hati, zaman sekarang udah abu-abu, Pak. Zaman sekarang terkadang kita sulit membedakan mana yang haram dan mana yang halal, mana yang baik dan mana yang buruk. Zaman sekarang kita susah membedakan mana madu, mana racun. Terkadang ada madu bungkusnya tapi isinya racun. Terkadang ada racun tapi mereknya madu.
abu-abu zaman sekarang. Maka saya mau tanya nih sama ibu-ibu yang di atas sama yang di belakang, kira-kira pengen dimadu apa pengen diracun? Bu, pengen dimadu apa pengen diracun? Pengen dimadu. Kalau saya, Bu, alhamdulillah istri saya ketika saya tanya, Umi kira-kira pengen dimadu apa pengen diracun, Masya Allah istri saya jawab pengen dimadu. Alhamdulillah. Tapi itu kalimatnya masih koma, Pak, belum titik. Belum titik. Ada syaratnya, Bi, kalau Abi pengen madu, pengen maduin saya siap dimadu asal Abi siap diracun. Begitu katanya. Nggak jadi dah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, sekarang bulan apa? Rabiul Awal ya? Tanggal berapa ini? Bulan Rabiul Awal tanggal berapa? Kemarin kita libur hari apa tuh? Kamis tanggal merah, tanggal berapa itu? 12 Rabiul Awal, berarti Jumatnya tanggal 13, Sabtunya sekarang tanggal 14, masuk tanggal 15 bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini bulan ketiga dalam hitungan Hijriyah. Yang awalnya bulan Rabiul Awal ini bulan yang biasa-biasa saja, tapi bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia. Kenapa? Karena di dalamnya dilahirkan sosok manusia yang paling mulia, dilahirkan makhluk yang paling mulia, yakni junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain, diantaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursi, Allah mengatakan laulaka lama khalaqtul aflaq. Kata Allah, kalau bukan karena engkau Muhammad, niscaya aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Masya Allah, Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah, memiliki kemuliaan yang sangat tinggi di hadapan Allah, sehingga Allah katakan dalam hadis kursi tadi, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya langit dan bumi, adanya siang dan malam, adanya matahari dan rembulan, adanya hewan dan tumbuh-tumbuhan, adanya daratan dan lautan, bahkan adanya kita manusia, ini karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka tadi kita suruh gembira, suruh bersyukur kepada Allah, suruh berterima kasih kepada Rasulullah, karena dengan sebab dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ada di alam dunia ini. Dengan sebab diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa kenal dengan Allah, kita bisa kenal dengan Rasulullah, kita bisa kenal dengan ajaran agama Allah, kita bisa tahu mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Maka sebagai bentuk rasa cinta kita pada malam hari ini, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah malam hari ini, kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan memperingati hari kelahirannya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang mengatakan, mengapa kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad padahal kita belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad? Ada di antara jamaah yang pernah bermimpi ketemu Nabi Muhammad? Ada? Belum ada. Termasuk saya, belum pernah kita mimpiin Nabi Muhammad. Tapi kok kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad? Kata orang yang gak percaya, mengatakan gak masuk akal. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara masalah cinta ini jangan diukur oleh akal.
Karena cinta adalah bukan urusan fisik material, tapi cinta adalah urusan psikis emosional. Sehingga terkadang orang yang jatuh cinta suka mengungkapkan kata-kata yang di luar nalar manusia. Contoh, dulu ketika bapak ataupun ibu masih muda, ketika yang sekarang jadi istri bapak, ketika yang sekarang jadi suami ibu, waktu dulu mungkin pacaran, ketika apel malam Jumat, apel malam Jumat atau malam Minggu? Malam Jumat, orang tua dulu apel malam Jumat, ya, ngaji Yasin dulu, ngaji Al-Kahfi dulu bareng-bareng sama calon mertua. Ya, dikasih kesempatan ngomong sebentar 3 menit, ya, ngomong, yang satu di belakang jendela, yang satu di luar jendela, ya, sambil lirik-lirikan, sambil sanjung-sanjungan, dia puji pasangannya. Wahai kasih pujaan hati, hanya ada namamu seorang dalam hatiku. Tuh ngomongnya seperti itu. Kulihat di matamu ada rembulan. Itu kalau ngomong di matamu ada rembulan, masuk akal nggak, Bu? Masuk akal nggak, Pak? Nggak masuk akal. Di mata nggak mungkin ada rembulan, paling ada belekan. Namun itulah cinta. Terkadang ungkapan cinta tidak masuk akal. Di matamu ada rembulan, itu bahasa yang tidak masuk akal. Tapi ketika orang sedang jatuh cinta, mengungkapkan dengan kata-kata yang berbunga-bunga, itu cinta. Sehingga ada satu ungkapan, kalau cinta sudah melekat, tai kambing terasa coklat. Kan masuk akal apa enggak itu? Tai kambing, apa rasanya tai kambing? Masya Allah. Jadi ketika kita mengaku cinta kepada Nabi, jangan diukur oleh akal kita, tapi diukur oleh iman yang ada dalam hati kita. Bahkan kita bersyukur. Karena apa? Insya Allah kita digolongkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, tuba liman ro'ani wa amanabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kata Nabi, sungguh beruntung orang yang melihat aku kemudian dia berjumpa denganku. Siapa mereka? Sahabat. Sahabat melihat langsung wajah Nabi, sahabat langsung menerima dakwah Nabi, sahabat langsung bisa menyaksikan mujizat Nabi. Mereka semua beriman kepada Nabi. Beruntung, kata Nabi. Tapi kata Nabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung orang yang belum pernah melihat aku tapi dia beriman kepada aku. Siapa? Insya Allah kita. Kita belum pernah lihat Nabi, belum pernah mimpiin Nabi, tapi kita beriman, percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur. Insya Allah nih yang hadir malam hari ini wajahnya dilihat oleh baginda Nabi, wajahnya akan diingat oleh baginda Nabi, sehingga nanti di yaumil kiamah ketika semua orang akan dimintakan pertanggungjawaban atas seluruh amal perbuatan yang ia lakukan di alam dunia, insya Allah dan kita percaya seperti yang disampaikan oleh ketua DKM tadi, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita isi maulid dengan memperbanyak sholawat. Tadi tim Hadroh An-Nur, tim Hadroh An-Nur baca kisah maulid Nabi. Di dalam kitab Al-Barjanji, kalau kita baca semua, ya, karangan Syekh Ja'far Al-Barjanji, di antara sifat Nabi itu wakana sallallahu alaihi wasallama syadidal haya'i wat tawadu. Nabi itu punya sifat syadidul haya, orang yang sangat pemalu, wat tawadu, dan orang yang rendah hati. Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah membanggakan dirinya, walaupun ia dijadikan oleh Allah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Walaupun beliau dijadikan oleh Allah sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin,
Tidak ada sedikit pun kesombongan dalam diri Nabi. Karena apa? Nabi memiliki sifat tawadu. Oleh karena itu kita contoh sifat Nabi ini. Nabi memiliki sifat pemalu. Beliau seorang laki-laki, seorang pemimpin, tapi beliau memiliki sifat pemalu. Tapi zaman sekarang mohon maaf, banyak umat Nabi Muhammad yang sudah hilang kemaluannya. Hilang kemaluannya. Hilang rasa malunya. Dia meninggalkan sholat sudah tidak malu lagi. Dia bermaksiat sudah tidak malu lagi. Orang-orang pergi ke masjid, dia main remi di pos ronda, nggak malu. Datang panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabnya? Baru azan, belum qomat. Kedengaran lagi, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dijawab lagi sama dia, baru qomat, belum amin. Tunda-tunda sama dia tuh. Asik tuh nonton sinetron, asik main remi di pos ronda. Imam sudah mulai sholat, baca Al-Fatihah pertama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dia jawab lagi, baru amin pertama, belum amin kedua. Masya Allah. Ditunda, nanti, padahal urusan ibadah jangan dinanti-nanti. Karena apa? Takut kita keburu mati. Dalam hal ibadah jangan suka ditunda-tunda, khawatir kita keburu digotong pakai keranda. Malu kita sama Nabi. Nabi orang yang sangat cinta dan peduli terhadap umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lanjutannya ada di Al-Baranji. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Ini sifat-sifat Nabi ada kalau kita pelajari di kitab Maulid. Maka jangan hanya dibaca aja, dipelajarin itu. Bahkan orang yang rajin maulid, di dalamnya dia rajin baca sholawat, dan sholawat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara kemuliaan yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, di mana Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, Allah bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab ayat 56. Apa bunyi ayatnya? Bu, jangan tidur. Baru jam 8 Bu, lewat 1 jam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat Al-Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka semua bersolawat kepada Nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawat, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Satu-satunya perintah dalam Al-Quran di mana sebelum Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, Allah terlebih dahulu melakukannya, Allah terlebih dahulu mencontohkannya. Bu,
Bu, ketika Allah perintahkan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Allah sholat apa enggak? Bu, Allah sholat apa enggak? Sholat. Allah sholat apa enggak? Hah? Pak, Allah sholat apa enggak? Enggak. Wa atuz zakah. Ketika Allah perintahkan kita menunaikan zakat, Allah tidak berzakat. Ketika Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk puasa, Allah tidak berpuasa. Bahkan ketika Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, yang memiliki kelebihan harta, yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, Allah tidak berhaji. Tapi ketika Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, terlebih dahulu ayatnya dimulai dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebelum Allah perintahkan kepada orang yang beriman untuk bersolawat, terlebih dahulu Allah mencontohkan, Allah melakukan membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka bulan Maulid ini banyakin baca solawat. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, jalan yang paling cepat untuk menuju selamat tak lain dan tak bukan adalah dengan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Semuanya Ahmad ya Qasimi, ya Aba Zahrai, ya Jaddal Husaini, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Semuanya Ahmad ya, yang semangat Ahmad ya semangat sekali lagi Ahmad ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Masya Allah. Orang yang baca salawat hatinya tenang, orang yang baca salawat pikirannya senang. Maka saya lihat nih wajah-wajah yang tadi baca salawat, nggak ada yang lagi puyeng, nggak ada yang lagi ruwet pikirannya. Bahkan kalau lagi baca salawat, utang aja sampai lupa. Kalau lagi baca salawat, kreditan aja lupa, Bu. Masya Allah. Maka banyakin baca salawat. Satu kali aja kata Nabi kita bersalawat, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa orang yang baca salawat satu kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad,
atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, Allah balas dengan 10 pahala, Allah balas dengan 10 kebaikan. Kalau kita punya waktu lebih luang lagi, kita baca sholawat 10 kali, Allah balas dengan 100 kali. Kalau kita baca sholawat 100 kali, Allah balas dengan 1000 kali. Dan ketika kita baca sholawat 1000 kali, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyakin sholawat. Mau sholawat yang pendek silahkan, mau sholawat yang panjang silahkan, terserah ibu-ibu senangnya yang pendek apa yang panjang ya, terserah. Satu-satunya ibadah dalam kondisi apapun dilakukan bernilai pahala di hadapan Allah subhanahu. Mau sambil tiduran, mau sambil nonton TV, mau punya wudhu kek, nggak punya wudhu kek, mau sendiri, mau rame-rame sholawatan, ibu-ibu lagi masak ngulek sambal sambil sholawatan, Bu, Masya Allah, pahalanya besar di hadapan Allah subhanahu. Ada zaman sekarang sholawatan di model-modelin nggak apa-apa, sholawatan pakai musik untuk meningkatkan gairah semangat ya, giroh cinta kepada Nabi silahkan ya. Ada yang digubah dengan berbagai macam versi silahkan. Intinya kita memuji baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Ada yang sholawatannya slow ya, seperti apa? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Slow tuh enak tuh. Ibu-ibu kalau mau pengajian biasanya tuh dimulai dengan salawatan. Kalau ibu-ibu kan paling rajin pengajian, Pak, apalagi bulan maulid begini, ibu-ibu paling rajin. Kalau bapak-bapak maulid paling seminggu sekali ya, itu juga kalau diundang. Kalau nggak diundang nggak datang. Padahal maulid mah yang ngundang langsung Rasulullah SAW, walaupun nggak diundang datang aja ya. Kalau orang yang rajin hadir maulid, insya Allah berkah dapat, berkat dapat. Ada berkatnya nggak ntar nih? Ada berkatnya nggak? Berkah dapat, berkat dapat ya. Diundang kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sholawatannya pengen lebih semangat, tadi kan slow tuh, aduh bawaannya ngantuk kah, yang agak sedikit ditingkatin tuh semangatnya, dia ubah sholawatnya, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatayyaji ratal alami ya Allah ya uhailal judi wal karami ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habiballah. Lagunya siapa itu? Lai 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 lai. Ubah tuh lagu-lagu yang nggak bener, ganti dengan sholawat. Jangan sampai anak kita diajarin lagu lai 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 lai, panggil aku si Jablay, ganti ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah, kan indah. Sekarang banyak supaya anak cinta sama Nabi ya. Dulu ada Haddad Alwi itu menciptakan lagu-lagu sholawat luar biasa ya, diubah dengan nada-nada yang gampang dihafal oleh anak ya. Sekarang ada kan, jangan malu apa bila ingin melihat Nabi di dalam. Terus tuh bocah bisa. Jangan lagunya bila ingin apa tuh asalnya, lagu asalnya dapat ikan ya, ganti dengan sholawat, langsung ditutup. Apa tuh sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa. Itu jangan malu
jangan. Nah itu, terusinlah, hafalin lagu itu. Itu model-model salawat yang selau, yang semangat. Ada juga salawat yang modelnya nakut-nakutin, Pak. Bu, ada salawat yang modelnya nakut-nakutin. Ya, ibu-ibu kesel karena jamaah pengajian udah dipanggil sama salawatan yang selau nggak datang-datang, dipanggil dengan salawatan yang semangat nggak datang-datang, akhirnya dipakai salawat pamungkas yang ia pakai salawat nakut-nakutin. Apa itu? Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Waduh, ada Ijrail nih. Akhirnya yang nggak ngaji jadi ngaji, yang lagi masak ditinggalin. Karena apa? Takut Ijrail. Siapa Ijrail? Malaikat pencabut. Masya Allah, tuh salawat nakut-nakutin. Maka Pak, kalau ibu-ibu, kalau di kampung saya, di kampung Raden itu punya mares pengajian. Ya, punya mares pengajian, salawatannya mares pengajian. Dia ingetin pakai speaker, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai ditinggalkan, karena itu kewajiban. Ngaji wajib apa enggak? Menuntut ilmu wajib apa enggak? Ada yang malas ngaji padahal rumahnya pinggir masjid, dia jawab dari rumahnya, dia setel tuh mic di rumahnya, dia jawab. Apa jawabannya? Hari ini saya nggak ngaji karena lagi sibuk nyuciin kolor suami, semalam ngompol 2 kali. Lah doyan banget lakinya ya, Masya Allah. Banyakin baca salawat. Ini sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena kata Nabi, man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Siapa yang cinta terhadap sesuatu, pasti dia bakal banyak menyebut namanya. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, banyakin sebut nama Nabi Muhammad dan menyebut nama Nabi Muhammad dengan jalan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di mana aja kita harus ingat Nabi. Di masjid ingat sama Nabi, baca sholawat. Di rumah ingat sama Nabi, baca sholawat. Di tempat kerjaan ingat sama Nabi, baca sholawat. Di pasar, di tempat rame ingat sama Nabi, baca sholawat. Itu. Harus selalu ingat dengan Nabi. Ya. Kan ada lagunya tuh. Lagunya siapa tuh? Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, di setiap waktu ku ingat dirimu, kekasihku. Lagunya siapa itu? Epi Tamala kalau nggak salah itu. Epi Tamala. Jadi ya, di mana aja kudu ingat sama Nabi. Kalau kita ingin diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ada lagi lagu, aku mau makan, ingat kamu, aku mau tidur, ingat kamu, aku mau ingat kamu juga. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin cinta Nabi, kenalin Nabi, pelajari sirah Nabawi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sifat Nabi, sehingga ketika kita kenal dengan Nabi, maka kita akan semakin cinta dengan Nabi. Ketika kita cinta kepada Nabi, maka apapun yang diajarkan oleh Nabi akan kita laksanakan, dan apapun yang dilarang oleh Nabi akan kita tinggalkan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, udah jam 9:30. Tadi kata DKM kita jangan lama-lama ceramahnya. Jamaah di sini biasa jam 9 udah tidur. Satu lagi dah. Kemuliaan Nabi itu banyak banget. Satu lagi. Kemuliaan Nabi. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala
yang menciptakan Nabi Muhammad, Allah menyanjung Nabi Muhammad, Allah memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memuliakan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah memuji Nabi Muhammad dengan satu kalimat yang begitu indah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat luhur, budi pekerti yang sangat agung. Allah langsung puji Nabi Muhammad. Jadi kalau sekarang kita muji-muji Nabi Muhammad, setinggi apapun pujian yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, bahkan dalam kitab Al-Barjanji ada satu ungkapan dengan bahasa majaz yang begitu indah, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Indah sekali kalimat syair itu, tapi itu semua tidak bisa mengalahkan pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengaku cinta sama Allah harus ikutin Rasulullah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah harus ittiba sama Rasulullah. Ini juga salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad, di mana ittiba kepada Nabi Muhammad dijadikan satu syarat bagi kita ketika kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan olehmu Muhammad, jika kalian benar-benar mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Kita ikutin ajaran Nabi Muhammad, kita ikutin akhlak Nabi Muhammad, begitu mulia peribahasanya, kata-katanya, tutur katanya, perilakunya indah, sehingga Nabi disukai oleh sahabat-sahabatnya, Nabi disegani oleh lawan-lawannya, Nabi menebarkan dakwah dengan penuh rahmah. Nabi enggak pernah menyebarkan dakwah dengan kekerasan dan lain sebagainya, tapi Nabi selalu merangkul. Nabi tidak pernah memukul, tapi Nabi merangkul. Nabi selalu mengajak, tidak pernah mengejek. Nabi tidak pernah mencaci maki. Itu yang selalu keluar dari lisannya, sehingga Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita sudah ittiba kepada Nabi Muhammad, maka kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cintai kita dan Allah akan ampuni kita. Maka mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul di Masjid An-Nur sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah. Mudah-mudahan sekeluarnya, sepulangnya dari acara Maulid ini, Allah semakin cinta dengan kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan segala rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah takdirkan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah, melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Manakala kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak keutamaan, masih banyak sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kalau diungkapkan, kalau diceritakan, ketika pepohonan dijadikan sebagai
pulpen, sebagai pena. Ketika lautan dijadikan sebagai tinta untuk menggambarkan dan melukiskan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melukiskan sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mampu untuk menuliskannya. Maka oleh karena itu sedikit saja kita mencontoh Nabi, sedikit saja kita mengamalkan sifat Nabi, insya Allah kita akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mudah-mudahan silaturahmi kita ini membawa keberkahan buat kita semua. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar, ambil dan amalkan karena itu ilmu dari Allah. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada yang tersinggung, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon doanya, insya Allah hari Senin saya akan terbang menuju Malaysia untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Malaysia untuk ceramah di acara selamatan sunatan Ipin dan Upin. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jamaah sekalian kita takhtimkan, kita tutup acara kita dengan membaca doa. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Wa salim tabaraka wa ta'ala yang kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi masidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa muallimina wa asatizina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila ruhi, sebutkan ahli kuburnya, keluarganya yang sudah meninggal dunia, khususan ila ruhi wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufarin nira. Allahumma ya qaribu ya mujibu ya sami'ad du'a ya latifal liman yasha ultub bina wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa qdi jami'a hajatina wa qdi jami'a hajatina wa qdi jami'a hajatina. Sebutkan hajatnya, cita-citanya, harapannya di malam yang penuh berkah, di peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan syafaat Nabi semua yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan, mudah-mudahan dipermudah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qdi jami' hajatina min hawaiji dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi auladina wa zurriyyatina wa la tadurrahum wa afikum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas materi dan tausiah yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Semoga acara pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala bagi kita semua yang telah hadir pada peringatan hari Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian malam kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.